besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah membaca firman kita, merenungkannya dan memelihara dalam. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Bapak Mama yang diberkati Tuhan Yesus, coba kita memperhatikan bacaan kita sekali lagi. Pembacaan kita dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-14, saya ambil bagian B. Bagian B yang berkata, apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Bapak Mama yang ada di tempat ini, yang mungkin ada sebentar lihat atau sedang berpikir di luar dari renungan ini, saya meminta untuk mengarahkan mata dan coba sejenak tutup mata Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau tutup mata tidak apa-apa, tapi coba tenang, jangan pikir lain-lain, jangan lihat orang di samping kiri kanan. Coba fokus Bapak Ibu. Lalu Bapak Mama pikirkan kata-kata saya ini dan Bapak Mama gambarkan dalam pikiran. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang hidup? Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang hidup? Ya, saya kira Bapak Ibu sudah menemukan jawaban. Apapun yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu, percaya bahwa itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu, jalan hidup Bapak Ibu. Gambaran yang keluar dari pikiran Bapak Ibu itu sangat mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu dari hari ke hari. Karena cara pandang hidup ini satu dengan yang lain berbeda. Saya memandang hidup ini seperti ini. Suami istri saja dalam memandang hidup ini bisa berbeda. Dan ingatlah bahwa apapun yang kita gambarkan itu membentuk kehidupan kita. Bapak Bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi ini ada dua kebenaran yang kita pelajari terkait tujuan hidup di dunia ini atau di bumi ini sesuai dengan tema kita. Ada dua kebenaran yang saya bagikan. Yang pertama, kita akan belajar bahwa hidup di bumi ini adalah sebuah ujian. Bapak Bapak saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat bahwa manusia tidak lepas dari ujian. Yang setuju katakan amin. Manusia tidak lepas dari ujian, kecuali mati. Tapi sepanjang dia hidup ada ujian. Ada ujian untuk karakternya, ada ujian untuk imannya, ada ujian untuk ketaatannya, ada ujian untuk kasihnya, ada ujian untuk integritasnya, ada ujian untuk kesetiaannya, dan masih banyak lain. Dan setiap hari kita diperhadapkan dengan ujian. Alkitab juga mencatat bahwa ada orang-orang yang gagal waktu mereka diuji. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa ada orang-orang yang menang atas setiap ujian yang mereka alami. Alkitab memberikan beberapa contoh. Contoh pertama, Adam dan Hawa mula-mula ada di Taman Eden. Mereka juga gagal dalam pencobaan
pencobaan di tangan itu. Kalau bisa kita sembuhkan mereka gagal dalam ketaatan mereka. Dan juga dia mengalami kegagalan ketika dia diuji dengan apa kira-kira dapat menyimpulkan kasusnya dalam perempuan apa yang menyebabkan dia. Ada hawa nafsu. So bisa lihat yang bening sedikit. Ada di sini yang seperti tahu. Tidak ada. Di GKLBF yang kurus itu mulu semua. Tapi Bapak-Bapak, hal yang sama Alkitab mencatat keberhasilan orang-orang melewati ujian atau cobaan yang diberikan. Kita mungkin tidak perlu lupa kasus Yusuf, bukan? Bagaimana dia begitu luar biasa menang atas cobaan ujian itu diberikan. Bapak Ibu yang laki-laki normal, kalau mangsa sudah akan sorong diri karena reaksi tolak dalam nama Yesus loh, supunya kuasa, supunya apa titel, cantik, body kita Spanyol, tiba-tiba datang sorong diri, bercinta dulu. Banyak orang bilang laki-laki yang bagus bilang mata yang masih waras, sudah bisa syukur. Atau laki-laki yang bagus bilang puji Tuhan, ini sudah akan pasti. Kisah Yusuf tidak seperti itu. Ya. Lalu kita juga mengingat satu kisah yang dicatat dalam Alkitab, yaitu Ruth. Saya dapat menyimpulkan bahwa Ruth itu taat dalam menang atas ujian kesetiaan. Laki semati, tetap pilih mama mantu. Dapat mantu begini luar biasa ya, pilih mama mantu daripada pulang kembali pilih orang tua. Saya telah mendapatkan musibah cukup itu. Ini anak mantu langka. Kalau masih ada sampai hari ini anak mantu seperti ini, maka itu harus dimuseumkan Bapak Ibu. Karena itu sudah sangat langka. Sekarang ini ada anak mantu bertekad sedikit, berpulang pilih rumah. Bahkan dia tidak perlu minta pulangkan saja ke orang tua. Dia tidak perlu minta pulangkan, tapi dia pulang sendiri. Tapi Ruth membuktikan bahwa dia setia. Dia menang atas ujian ini. Saya kasih contoh lain. Kita mungkin masih ingat cerita tentang apa Daniel, Sadrak, Mesak dan wah, apa yang mereka lakukan? Mereka juga menang atas ujian yang dihadapi mereka dengan menjaga kekudusan mereka. Ini mereka lulus ujian terhadap integritas mereka, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau demikian kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh hidup kita ini sebenarnya adalah ujian. Dan kita tidak pernah tahu ujian apa yang akan kita hadapi besok, lusa, dan sebagainya. Kalau yang sudah kita lewati kita sudah tahu. Tapi kita pulang dari sini pun kita tidak tahu kita sedang diperhadapkan dengan ujian apa. Amin. Kita tidak tahu. Tetapi sebagian Alkitab itu sudah menceritakan kepada kita, mencatat kepada kita ujian-ujian seperti apa yang akan kita alami. Tapi Bapak-Bapak, saudara yang terkasih, adalah fakta bahwa seringkali kita juga diuji dengan masalah-masalah yang sulit. Kita juga diuji dengan doa-doa yang belum terjawab. Kita juga kadang diuji dengan kritikan-kritikan yang seharusnya tidak kita terima. Atau bahkan kita juga diuji dengan situasi-situasi atau tragedi-tragedi yang tidak masuk akal dan kita mengalami. Bapak-Bapak, saudara-saudara, hidup ini ujian dan kita seringkali
diperhatikan dengan ini. Untuk orang yang darah tinggi, untuk orang yang diabetes, untuk orang yang kolesterol, percaya atau tidak, makanan ujian. Percaya atau tidak, makanan ujian. Dia darah tinggi, tapi dia pun hobi. Makanan kesukaannya itu adalah babi bakar yang ada bumbu-bumbu sedikit. Waktu dia lihat itu, dia beri darah tinggi, dia bertes. Makanan ujian atau tidak? Dia gula darah. Lihat kue brownies, kue ini, dan lihat. Ujian tahu mana? Ternyata untuk memahami hidup ini adalah sebuah ujian yang sangat rumit dan membuat kita sangat suka untuk menentukan saya mau menang atau tidak atas ujian ini. Karena itu Bapak-Bapak, ketika kita pahami bahwa hidup adalah ujian, maka kita harus menyadari bahwa ada hal penting dalam hidup ini yang harus kita perhatikan secara serius. Bahkan ada perkara-perkara yang remeh sekalipun kita harus perhatikan secara serius. Setiap hari itu penting, setiap jam itu penting, setiap detik itu penting dalam hidup ini. Dan itu perlu kita pikirkan secara serius tentang hidup ini. Jangan sampai ini sebuah ujian dalam hidup saya. Memang Bapak Mama, bahwa ujian di dalam hidup itu berat. Dan itu sangat tidak mudah untuk kita menjalani. Tapi percaya bahwa kita menang atasnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu memiliki makna kekayaan. Karena apa Bapak-Bapak? Alkitab atau firman Tuhan sendiri, Tuhan sendiri itu mau supaya kita lurus dalam ujian-ujian kehidupan yang kita alami. Karena sekalipun ujian itu berat Bapak-Bapak, tapi ujian yang diberikan kepada kita itu percaya tidak pernah melebihi kekuatan kita. Setuju? Ujian itu memang berat, tapi percaya bahwa ujian itu tidak pernah melebihi kekuatan. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bapak Ibu dapat memperhatikan di slide. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan timur sehingga kamu dapat menang. Ini luar biasa. Ujian memang berat, pencobaan itu memang berat, tapi Tuhan sudah berjanji tidak ada satu ujian, tidak ada satu pencobaan yang terlalu besar yang melebihi kekuatanmu untuk menang. Ini penguatan Bapak-Bapak. Saya tidak tahu kita sedang menghadapi ujian yang berat seperti apa. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita menang atas ujian. Tuhan mau supaya kita menang. Sebab apa? Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tuhan tidak mau anak-anaknya menyangkal Dia. Kalau sampai ada yang menyangkal Tuhan karena ujian hidup, dia bukan anak Tuhan. Kelihatan saja sebagai anak Tuhan. Tapi kalau dia betul-betul adalah anak Tuhan, pencobaan-pencobaan yang dia alami itu tidak pernah memiliki kekuatan. Mungkin kita berpikir begini, kenapa ya kita punya tantangan hidup ini berbeda dengan itu? Ya memang, kalau kamu punya level iman sudah 100, masa Tuhan kasih kamu tantangan level 20?
uji. Tuhan tahu kamu punya level iman itu 100, Tuhan kasih kamu tantangan 90, 99. Bapak-bapak, saudara-saudara, setiap kali kita lulus ujian, Allah melihat itu dan memberi upah kekekalan kepada kita. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam. Terus kita sama-sama, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang saksi. Amin. Wah, ternyata ada upah besar bagi orang yang tahan terhadap ujian, orang yang menahan ujian. Ini hal pertama yang saya sampaikan. Ingat, hidup uji itu ujian. Kita ini kalau suka marah-marah, percaya ujiannya sudah akan jauh-jauh dari kemana-mana. Kita ini suka bergosip, percayalah ujian itu sudah akan jauh dari bergosip. Kita ini suka mabuk, percayalah bahwa hidup itu sudah akan jauh, ujian itu tidak akan jauh dari itu. Karena apa? Setan tahu titik kelemahan. Setan sangat tahu titik kelemahan. Kalau kamu tidak pernah minum mabuk, contoh seperti saya tidak suka minum mabuk, masa orang kata setan tawarkan kasih beta minum mabuk. Setan uji beta di minum mabuk. Betul saudara? Tidak akan nampak. Saya cium saja, saya kepala saya pusing. Saya tidak suka rokok. Orang merokok di sana, saya pusing di sini. Masa Tuhan uji saya dengan rokok? Tapi Tuhan tahu titik kelemahan. Mulut dengan anak ini begini, cerewet. Maka saking ada di dalam terus kadang-kadang anak bernafas saja terasa salah. Nanti saya kan tahu titik lemah saya dari sini. Anak udah tambah semangat bapak dan mama. Saya kan tahu itu titik lemah saya. Dan pagi ini saya mau bagikan ini kepada bapak mama untuk masing-masing berwaspada. Ujian menanti kita masing-masing. Bagi orang pendiam, dia lihat untuk hal seperti itu dia akan tetap rendah hati. Ya, tapi kalau dia punya kelemahan lain, ujian itu hanya akan seputar situ. Karena dia tahu kalau kamu menang, kamu ini yang ini suka untuk kamu waktu. Ya. Saya dalam membuat renungan ini saya memang berenungan betul. Saya sekarang sudah menderita gula darah, diabetes, saya menderita AIDS. Seringkali kalau lihat ini makanan enak, sudah apa yang makan saya sebentar minum metformin. Saya ketika berenungan ini betul untuk hal yang sangat bagus penting dalam hidup saya semua. Betul, lebih tiap hari dengan anak-anak ini, anak buahnya kadang panggil bapak, "Ma, ada apa?" Saya bisa lihat sendiri kok. Aduh, Tuhan, ampun beta. Ternyata hanya ujian-ujian sepele seperti ini, beta sampai menahan atasnya. Saya juga berdoa dari Tuhan supaya kalau bisa saya menang atas semua yang diperagakan kepada saya. Dan saya minta dulu kita masing-masing berdoa supaya menang. Kedua, Bapak Ibu, hidup itu bukan hanya ujian, tapi hidup di bumi itu sebuah kepercayaan. Hidup di bumi adalah sebuah kepercayaan. Bapak Mama manusia diberi waktu di bumi ini Tuhan memberikan kepada kita waktu. Tuhan tahu berapa lama kita hidup di bumi ini. Tuhan bilang dia sudah tentukan. Kamu hidup berapa lama? Ada yang hidup hanya 1 hari, langsung Tuhan panggil pulang. Ya toh, kadang sampai 1 hari dia masih 2 bulan, 3 bulan, Tuhan sampai pulang. Ada yang hidup sampai 80, ada yang sampai
diberikan tenaga, manusia diberikan kepandaian, manusia diberikan kelebihan kepandaian, manusia juga akan diberikan kekayaan dan lain sebagainya. Semua adalah pemberian Allah yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola di bumi ini. Bisa nampak apa yang saya maksudkan? Tuhan kasih kita tenaga, Tuhan kasih kita kepandaian, kasih kita kepintaran, kasih kita kesempatan, kasih kita apalagi kekayaan dan lain sebagainya. Tuhan percayakan itu supaya kita pelihara, kita kelola dan kita nikmati di bumi ini. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini itu milik Tuhan. Perhatikan Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1, di sana dikatakan Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalam. Berarti dunia ini dan isi dalam yang tinggal di dalam milik Tuhan. Kamu pun hidup milik siapa? Anak-anak milik siapa? Sapi milik siapa? Sapi milik siapa? Biar kau hektis, kau cap di situ bilang Jeho, citra orang, tapi Alkitab itu dia punya tanah 10 hektar, sudah sertifikat sah. Sekarang saya mau tanya, itu milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Kita pintar semua. Nah, ini firman Tuhan yang ngomong. Semua yang kita punya di bawah di dalam bumi ini itu milik Tuhan. Air laut, ikan semua milik Tuhan. Tapi kalau orang jual ikan mahal, jangan marah. Oh, tahu soalnya ikan itu milik Tuhan. Kenapa 2 ekor 50.000? Sama kayak bumi bisa. Biar milik Tuhan, tapi dopi buka, dopi pancing, ya toh? Kau kenal Bapak? Jadi Bapak jual ikan, biar itu milik Tuhan. Tapi waktu Bapak sepana dan jual dengan 720, jangan tawar. Biar dia milik Tuhan, tapi ini dia kelola milik Tuhan. Amin toh? Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini kita melihat bahwa kita tidak benar-benar memiliki apapun selama kita berdiam di bumi ini. Allah hanya meminjamkan kepada kita. Allah hanya kasih pinjam kepada kita. Sebelum potong lahir di bumi ini, Tuhan Allah kasih pinjam di bumi untuk manusia-manusia yang sudah mati. Sekarang potong suara ini Tuhan kasih pinjam di bumi untuk potong. Itu sebabnya Alkitab bilang kita ini pendatang dan perantau. Alkitab bilang bukan dunia milik kita. Kita ini pendatang saja. Ya. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita. Karena itu segala sesuatu kita harus nikmati. Tapi harus kita perlakukan sebagai sebuah kepercayaan yang Allah tempatkan di dalam kita. Bisa paham? Semua yang Tuhan kasih kepada kita itu boleh kita nikmati, Bapak Mama. Tapi kita harus perlakukan itu sebagai sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena itu kita jangan pernah sombong dengan apa yang Tuhan punya. Betul, soalnya jangan sombong dengan apa yang Tuhan punya. Coba perhatikan 2 Korintus 4 ayat 7b. 2 Korintus 4 ayat 7b, tapi saya membacakan bagian ini dalam terjemahan bahasa Indonesia Maskulin. 2 Korintus 4 ayat 7b berkata, bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi kenapa kamu menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Coba Bapak perhatikan sekali lagi. Apakah saya menggarisbawahi atau tidak? Tapi saya mau katakan di sini, mengapa kamu menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi?
Kita berpijak di bumi ini yang adalah milik Tuhan, tapi kita berkata seolah-olah dunia ini adalah milik kita. Terlalu sombong. Itu sebabnya bagian ini dia berkata, bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus tahun 2019 Bapak Ibu, Pak Esra memberikan kami kesempatan pekerja-pekerja gereja untuk liburan di Bali selama 3 hari, dan saya termasuk di dalam. Waktu itu saya kalau tidak ingat, saya sementara mengandung Kenneth baru ketahuan 1 bulan, ya, kami ke Bali. Di Bali Bapak Ibu adalah sepasang suami istri. Saya kira mereka kalau dalam pengamatan saya mereka sangat kaya. Rumah 2 lantai itu diberikan kepada kami free, dan beliau bilang, Pak Esra jangan menginap di hotel. Semua tim pelayanan itu datang di sini dan menginap di sini. Waktu kami ada di rumah pasangan suami istri ini berkata begini, kakak-kakak semua anggap rumah sendiri. Di kulkas itu ada bobo segar, ada minuman dingin, makan seperti di rumah sendiri. Di kamar mandi ada peralatan mandi, ada handuk, ada sabun, dan semua fasilitas sudah disiapkan. Silahkan kakak-kakak menikmati seperti rumah sendiri. Jangan malu-malu. Bapak Mama, Bapak Ibu ini omong bilang nikmati dan anggap rumah sendiri. Apakah itu berarti milik kami? Rumah itu milik kami? Tentu kami tahu bahwa kami bisa menikmati makan minum, kami tidur di kasur yang empuk, kami pakai handuk, tapi kami tahu diri itu orang pembantu. Jadi jam 400, lihat ini handuk rote-rote, saya bilang ini kasihan ini handuk sudah bahala kalau lembut sekali. Rombong satu mandi kalau pakai 2 jam itu satu mandi, wangi masih ada di tubuh. Tapi kami tahu diri bahwa itu hanya dipinjamkan. Pulang soal Pak untuk isi barang. Pulang kami tahu harus membersihkan rumah itu, karena itu bukan benar-benar milik kami. Kami boleh menikmati, tapi itu bukan milik kami. Saya kira bahwa seringkali budaya mempengaruhi pikiran kita. Budaya kita kalau itu beta pembarang, beta jaga, beta rawat. Tapi kalau bukan beta pembarang, ini cuma barang ditimbun, paksetan di situ. Dia mau rusak-rusak semua. Ini budaya mempengaruhi kita, anak-anak muda yang seringkali pinjam kawan pemotor misalnya. Berlaku seolah-olah dia punya, wih pinjam orang pembarang hari ini, dia orang pemotor, ini gas-gas. Padahal bukan dia pemotor, nanti pikir susah pulang apa, pulang nanti kawan dia hanya sapu dan kasar. Wih berlaku seolah-olah dia punya, tidak punya tanggung jawab. Dan saya kira kalau ada kawan seperti itu, jangan kasih pinjam barang. Kasih masuk di blacklist. Pinjam beta punya apa-apa, kasih tanda merah untuk orang, kalau itu orang tidak tanggung jawab. Kalau pinjam orang pembarang, tahu diri dengan beta perlu jaga ini barang. Supaya satu kali beta KPP dan dia dipinjam, dia bilang aku pinjam motor, pulang datang isi bensin. Dan itu tuan barang bilang apa? Weh, sudah. So, padahal dia punya semua ambil semua waktu isi bensin. Ya toh? Pinjam orang motor jangan dikasih tapak jadi bohong. Apalagi musuh isi bensin dan ditapak di bohong lain. Lu masuk kartu merah. Biar datang pinjam ulang lain motor sudah ada baik-baik. Aduh, bapak jangan hati itu. Bandang langsung bicara berapa hari sini. Bisa pak. Dia suka masuk dulu daftarnya. Tapi bapak-bapak saudara-saudara, budaya ini sebenarnya mempengaruhi pikiran kita dalam mengelola setiap pemberian Tuhan dalam hidup kita. Orang Kristen harus tahu diri bahwa apa yang sekarang dia nikmati adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada dia. Karena itu dia harus kelola dengan baik. Dia memelihara dengan sebaik mungkin supaya
Dan kalau kita memilih untuk menikmati tanpa mengelola, kita tidak pernah benar-benar menikmati. Adakah di sini yang bermimpi tiap kali panen-panen mau sampai ribuan karung, ratusan karung? Wih, punya mimpi besar, tapi sampai pernah beberapa lahan. Itu kan konyol. Bapak mama kita ini adalah orang-orang yang banyak serakah. Sudah ini milik Tuhan tapi kita serakah. Sudah ini milik Tuhan tapi kita pelit atau sakit dengan Tuhan. Padahal kita hanya menikmati semua kepercayaan. Ada juga yang pemalas untuk mengelola, untuk merawat apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak mama saudara-saudara, kalau kita melihat dalam perumpamaan tentang talenta yang dicatat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menggambarkan tentang tanggung jawab manusia kepada Allah. Tuhan Yesus mengumpamakan seorang pengusaha yang mempercayakan kekayaannya kepada hamba-hambanya untuk dikelola. Waktu dia pergi dan ketika dia kembali, seorang pengusaha ini kita mengevaluasi yang menerima talenta itu. Lihat apa yang mereka lakukan. Ada yang melipat kali gandakan apa yang Tuhan berikan, tapi ada yang tidak sama sekali. Maka nasib kita tadi di situ dikatakan, maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatan itu dan hambaku yang setia, yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Waktu Tuhan mengevaluasi kita, ketika kita selesai di bumi ini, kau kelola yang saya berikan kepada kamu di bumi ini seperti apa? Untuk kamu yang kelola dengan baik, ada upah yang disediakan. Bapak mama, saudara-saudara yang terkasih, akhir hidup kita Tuhan akan evaluasi. Karena waktu kita ada di bumi ini, Tuhan sudah memberikan kepada kita kepercayaan. Bagaimana kita menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan? Kita banyak kali menjadi seorang pengkhianat atas kepercayaan Tuhan. Sekali lagi, nas pembimbing kita, kalau Tuhan dalam hati kita melakukan kepercayaan atau menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang hidup, nas pembimbing kita Matius 25:21, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Mari Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu ayat saya berikan kepada kita, 1 Korintus 4 ayat 2. 1 Korintus 4 ayat 2. Bagian ini saya membacanya dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. 1 Korintus 4 ayat 2 berkata, dengan demikian orang-orang yang dipercaya dengan hal-hal yang berharga haruslah membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. Kalau ada di slide, mari kita baca bagian ini bersama-sama. 2, 3. Dengan demikian orang-orang yang dipercaya dengan hal-hal yang berharga haruslah membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. Amin. Buktikan diri bahwa kamu dipercaya. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa seringkali kami menjalani hidup di dunia ini pola yang